Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Budi, Kepala Wakil Kepala Sekolah SMA 3 Bidang Kesiswaan yang mewakili Pak Rudi, kemudian Bapak Ibu-ibu, guru dan Ibu KTU yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita pada siang hari ini untuk mendampingi Pak Dana dalam proses pendidikan guru penggerak yang insya Allah beliau nanti akan dipersiapkan menjadi calon pemimpin pembelajaran. Menjadi calon pemimpin pembelajaran. Bapak Ibu yang saya hormati, pada proses pendidikannya ini Pak Danang ada modul yang membahas tentang pembuatan visi. Pembuatan visinya tadi. Jadi pada saat beliau tatap maya belajar banyak tentang pembuatan visi, prakarsa perubahan dan seterusnya. Kemudian hari ini Pak Danang mau mempraktekkan, Bapak Ibu, mempraktekkan pembuatan visi yang nanti idealnya memang pada saat pembuatan visi ini harus dihadiri oleh stakeholdernya sekolah. Nah, karena ini nanti Pak Danang istilahnya belajar ya tenjit, ini saya mohon bantuan panjenengan untuk memfasilitasi Pak Danang, baik itu pendapat, saran dan masukan dari panjenengan semuanya. Yang tentunya saya ucapkan banyak terima kasih atas waktu yang panjenengan siapkan, sediakan untuk Pak Danang. Dan juga saya mohon maaf apabila kegiatan ini mengganggu proses pembelajaran di SMA 3 ini. Bapak Ibu yang saya hormati, ini nanti susunan acaranya sebagai berikut. Yang pertama pengantar, tujuan diskusi, kemudian yang kedua merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah yang sudah ada, kemudian yang ketiga mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, kemudian yang keempat mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Jadi tidak hanya nanti mendapatkan visi, sudah bisa merumuskan visi, tetapi juga inisiatif perubahan apa yang harus ditampakkan pada visi itu nanti. Kemudian tujuan pada kegiatan ini adalah kita mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Jadi nanti diusahakan visi yang terbentuk itu adalah visi yang berpihak pada siswa. Demikian Bapak Ibu pengantar dari saya. Selebihnya waktu saya serahkan kepada Pak Danang untuk memimpin diskusi ini sampai dengan nanti kita mendapatkan visi yang berpihak pada siswa dan tentunya sesuai dengan situasi dan kondisi SMA. Jadi Pak Danang, monggo Pak Danang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Bu ini sebagai pengajar praktik pendidikan guru penggerak angkatan 9. Terima kasih juga atas kehadiran Bapak Rudi sebagai wakil kepala sekolah, Bu Isti, Bu Retno dan Bu Hesti, juga Bu Lili sebagai wakil dari tata usaha pada pagi hari ini. Bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua untuk di acara ini. Kita dengan santai saja nih Bu, karena Bapak Ibu ini teman-teman semua ya, teman-teman saya semua. Jadi tidak usah tegang, biar saya juga tidak tegang. Atau nggak Bu Isti ya? Tidak maksimal. Baik, kita mulai dari visi. Kita mulai dari visi. Jadi apa sih itu visi? Visi itu adalah cita-cita sekolah. Visi adalah cita-cita sekolah yang digunakan sekolah untuk mengembangkan siswa ya, atau muridnya. Khususnya dalam hal ini tujuan sekolah utamanya adalah murid ya, tujuan utamanya. Selanjutnya ada tujuan di masyarakat dan sebagainya. Tapi yang terutama adalah murid. Nah,
visi pendidikan di Indonesia yang dicetuskan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo, yaitu mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Dan di dalam pelajar Pancasila ada 6 elemen, yaitu bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan beragama mulia, dan bergotong royong dan berkebinekaan global. Jadi ada 6 dimensi Pancasila seperti yang saya tuliskan di slide di depan. Mohon maaf saya sambil berdiri ya. Nah, jadi kita bertanya kepada diri kita sebagai pengajar dan juga pengasuh di SMA 3 Blitar, apakah visi kita sudah sejalan dengan visi pendidikan di Indonesia? Nah, sebelum itu saya mengajak Bapak Ibu untuk merumuskan cita-cita untuk murid. Nah, di sebelah sana, di sebelah mana itu? Timur ya, ada gambar anak-anak kita ya. Itu dari kelas 11.5 ya, 11.5 ya. Ada Naswa, ada siapa tuh? Mars Mirsya, dan ada Rena ya. Ini kalau dilihat anak-anaknya kan ceria, karena kemarin saya foto ketika tersenyum. Jadi ketika melihat anak-anak itu pasti kita memiliki impian ya. Kita memiliki impian. Nah, yang pertama kita memimpikan murid yang seperti apa. Ada titik-titik di situ. Nanti saya mohon Bapak Ibu untuk mengisinya di lembar post-it ini ya. Nanti akan saya tempel di depan lembar post-itnya dan akan kita simpulkan. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah, misalnya murid adalah, kalau anak adalah titipan, nah gitu. Kalau murid itu apa? Nah seperti itu. Di sekolah kita mengutamakan, misalnya mengutamakan keadilan, mengutamakan kedisiplinan dan lain sebagainya. Nah, jadi ada 6 kalimat rumpang. Nanti saya mohon Bapak Ibu bersedia untuk mengisi di post-it yang saya berikan ya, masing-masing 1 kalimat rumpang, nanti 1 post-it. Nanti akan saya jejer di depan. Yang pertama dulu ya, Bapak Ibu, kita memimpikan murid yang seperti apa? Monggo sambil diisi. Ya, satu-satu nomor. Ini apa sama? Yang pertama dulu, kita memimpikan murid yang, kita memimpikan murid yang misalnya yang berbahagia. Harus ada materinya dulu Ibu ya, kurung sinar ya. Nanti akan kita simpulkan bersama-sama. Jadi spontannya aja enggak apa-apa. Tapi kalau di dalam kelas kita bilang spontan gitu, terus anak-anak bilang apa kan? Nah, itu. Ya. Yang sudah bisa saya tempel ya, pendek saja, nanti kita simpulkan ya. Ini di baris yang pertama. Yang sudah Bu Hesti bisa langsung mengisinya lagi. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah yang pertama. Kreatif, sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah sambil saya membacakan ya.
Yang pertama tadi kita memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia, berbudaya positif menurut Bu Esti, ada rajin, ada bahagia, cerdas, berakhlak mulia dan mandiri, berkembang sesuai bakat, minat dan kemampuan serta berkarakter mulia, berkarakter lagi ada kata karakter nih. Dan yang terakhir Pak Rudi tadi yang kreatif. Oke. Yang kedua. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan maksudnya mengutamakan misal kita mengutamakan kejujuran misalnya, bisa mengutamakan iman dan takwa, bisa mengutamakan jadi lebih ke karakternya. Kedisiplinan, nah kedisiplinan juga. Attitude itu bahasa Indonesia apa ya Pak? Perilaku. Nah, perilaku yang baik. Nah, seperti itu. Ini berapa? Yang keempat, nah ini terkait belum. Sabar. Yang ketiga, jadi ini yang sudah yang keempat, murid di sekolah kita ya sudah sadar bahwa, nah ini lagi-lagi tentang karakter ya. Murid di sekolah kita sudah sadar betul bahwa misalnya sudah menyadari bahwa masa depan akan lebih berat, nah misal seperti itu bisa, atau teknologi berkaitan dengan teknologi ya, teknologi akan semakin maju, nah misalnya. Yang kelima, kita sebagai warga di sekolah ini yakin untuk, nah ini terkait dengan karakter siswa lagi ya. Jadi cita-cita yang harus kita lakukan itu seperti apa? Kita warga di sekolah ini yakin untuk misalnya mendisiplinkan siswa, misalnya yakin untuk berkarakter apa, seperti itu bisa. Yang terakhir, kita dan warga sekolah ini paham bahwa, nah tadi kalau murid sudah sadar, nah kita juga harus memahami apa yang mungkin sudah disadari oleh murid kita, bisa terkait dengan teknologi, bisa terkait dengan masa depan dan lain sebagainya.
Bisa terkait dengan kesadaran siswa tadi, misalnya kesadaran siswa masa depan yang cemerlang. Nah, jadi kita juga harus paham bahwa siswa berhak memiliki masa depan yang cemerlang. Seperti itu. Jadi itu beberapa contoh terkait dengan kita warga di sekolah ini paham bahwa apa? Remedi tahun berapa? Aku pensiun. Tahun lalu sudah dulu. Remedinya mulai. Nanti saya yang remedi tahun depan. Baik, kita sudah selesai menyusun kalimat-kalimat perumpang ya. Nanti kita akan menyimpulkan ya, dari jawaban kita semua terkait dengan kalimat-kalimat ini, kita akan menyimpulkan sesuatu ya. Misalnya, kita memimpikan murid-murid yang, nah jawaban dari Bapak Ibu Guru tadi, berakal mulia, berbudaya positif, rajin, bahagia, cerdas, berakal mulia dan mandiri, berkembang sesuai bakat, minat dan kemampuan serta berkarakter mulia. Dan yang terakhir kreatif. Nah, kalau dilihat dari apa ya, karakter-karakternya ini cocok dengan karakter profil pelajar Pancasila, benar ya, Ibu ya, Bapak Ibu ya. Jadi ini sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila, mulai dari sederhana kritis, kreatif, inovatif, gotong royong, berkebinekaan global dan lain sebagainya. Nah, jadi kita simpulkan yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Setuju ya, Bapak Ibu ya? Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah jawaban dari Bapak Ibu, aset sekolah yang utama, pribadi yang masih terus berkembang. Murid adalah siswa yang berbeda karakternya. Murid adalah pribadi yang pandai, anak kita yang harus dibimbing. Jadi kalau dilihat dari jawabannya, kita percaya bahwa murid itu adalah salah satu aset mungkin ya di sekolah yang harus kita bimbing, yang harus kita jadikan menjadi seseorang nantinya setelah lulus dari SMA. Kalau kuliah berarti yang meneruskan perguruan lebih tinggi, kalau bekerja ya berarti mencari pekerjaan yang selanjutnya. Jadi murid adalah pribadi yang masih terus berkembang ya, kedepannya pribadi yang masih terus berkembang, murid adalah siswa yang berbeda karakternya. Ini kita harus jelas. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan disiplin yang lahir dengan kesadaran pribadi tanpa diawasi. Ya. Disiplin itu kalau menurut pengertiannya ya, dari teori, saya lupa dari siapa ya. Ada dua yang bisa dari diri, bisa dari luar ya. Dari dalam bisa dari luar. Kalau dalam diri kan berupa kesadaran ya. Kalau dari luar ya harus didisiplinkan. Seperti anak-anak SMA yang mohon maaf, mungkin biasa terlambat, nah harus didisiplinkan dengan dari luar, dengan adanya peraturan, dengan adanya konsekuensi dan lain sebagainya. Perilaku yang baik ya, di sekolah kita mengutamakan perilaku yang baik, pasti kita setuju perilaku yang baik. Tidak mungkin kita mendidik anak untuk menjadi hal yang buruk. Selanjutnya perilaku yang sopan dan santun, perilaku dan kecerdasan intelektual, pengembangan karakter mulia, iptek dan imtak, iman dan takwa, dan iptek itu terkait dengan ilmu pengetahuan dan iman dan takwa. Jadi agamanya juga dan ilmu yang untuk masyarakat juga iptek. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka mempunyai perbedaan karakter dan cita-cita. Kecerdasan tiap anak berbeda, sama nggih, perbedaan. Masa depan yang cemerlang menunggu, tentu saja masa depannya juga berbeda. Kalau sama kan tidak mungkin ya. Tanpa usaha keras tidak akan bisa bertahan di era globalisasi. Nah, betul sekali, di masa depan
perkembangan teknologi akan semakin maju dan kita juga akan semakin ketinggalan kalau tidak sadar tentang perkembangan teknologi. Selanjutnya tantangan yang mereka hadapi semakin berat. Yang kelima pertanyaannya, kita warga di sekolah ini yakin untuk mewujudkan karakter siswa yang positif, membangun karakter positif ya, sama positif, membentuk mencetak siswa yang berperilaku dan berbudi pekerti luhur, meningkatkan kemampuan akademik dan non-akademik, mengajar dan mendidik siswa yang menjadi pribadi tangguh, terampil dan berkarakter mulia. Yang selanjutnya, kita dan warga sekolah ini paham bahwa memiliki karakter yang mulia terbentuk bisa lewat budaya positif di lingkungan sekolah, di kehidupan sehari-hari. Tujuan misi akan tercapai jika saling bahu-membahu, saling bekerja sama. Kesadaran siswa untuk mempunyai cita-cita dan mandiri. Setiap siswa mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan kemampuan dan yang terakhir berbudi pekerti luhur ya, berbudi pekerti luhur. Oke, nah ini adalah cita-cita kita untuk murid. Nah, lalu kembali kepada visi, ya, kembali kepada visi. Apakah visi sekolah kita? Mohon maaf, kita juga tidak menyalahkan benar-benar visi, tapi kita coba mengkaji ya, kita mengkaji ulang apakah visi kita itu sudah mencerminkan yang pertama tadi visi dari pendidikan di Indonesia berdasarkan visinya Pak Presiden, karena ketika berganti Menteri Pendidikan biasanya visi juga berganti, berganti kepemimpinan visi juga berganti. Nah, dan visi pendidikannya kita juga harus sadar bahwa visinya ya profil pelajar Pancasila, tentang profil pelajar Pancasila. Dan profil pelajar Pancasila ini juga sudah digaungkan lama sejak menterinya Pak Nadiem, dimulai dengan adanya sekolah merdeka, adanya sekolah penggerak, adanya guru penggerak dan lain sebagainya, adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, itu untuk penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, kita kembali ke visi SMA 3. Visi SMA 3 yang ada yang setiap hari kita lewati ya, Bapak Ibu ya, kita lewati ketika mau mengajar, kecuali kalau mengajarnya di sini tapi ketika parkir ya kita melewati. Nah, berbudi luhur, berprestasi, terampil, mandiri dan berwawasan lingkungan ya. Kita tidak perlu melihat ada kata yang salah atau ada, kalau Burno ini pasti ya, terampil L-nya 2, di bawah ada dan-nya huruf kapital. Nah, saya juga seperti itu kalau di jalan-jalan gitu. Jadi kita ambil isinya ya. Berbudi luhur, berprestasi, terampil, mandiri dan berwawasan lingkungan. Nah, apakah visi kita ini sudah, menurut Bapak Ibu, apakah sudah sesuai dengan murid yang kita impikan tadi? Dan juga sesuai dengan visi pendidikan di Indonesia? Atau perlu perbaikan? Nah, perlu tambahan ya, perlu tambahan. Mungkin tambahannya bisa tentang profil pelajar Pancasilanya, tentang karakter-karakter dalam profil pelajar Pancasilanya. Monggo kita diskusikan bersama-sama. Monggo, Bu Isti, bisa disampaikan? Perlu ada perubahan, perlu ada perbaikan atau sudah ini sudah sesuai ya. Ya, monggo Bu Retno. Iya, Bruno kan gong-gongane ya jadi. Visi prestasi, terampil, mandiri dan berwawasan lingkungan. Jadi gini Pak, kalau menurut saya itu bahwa visi kita ini disusun eranya kalau nggak salah era KTSD. Jadi sebetulnya pada ini saya mungkin kalau saya salah gitu kan, sebetulnya pada era KTSD dan era Purmer ini perbedaannya itu bukan pada isinya. Mungkin kalau kita bedah isinya sama, cuma perbedaan istilah. Itu ada berbudi luhur itu mungkin sekarang itu sama dengan yang karakter seperti yang berprofil pemuda. Berbudi luhur, beriman dan bertakwa. Berbudi luhur kan kaitannya mesti
itu tadi. Jadi kan sebetulnya kalau kita mau mencermati visi kita yang sekolah ini, ya mungkin untuk update-nya isinya sama, cuma bahasanya disesuaikan ya, seperti kalau dulu namanya RPP sekarang jadi belajar. Kemudian prestasi, semua orang itu sekolah itu dari dulu sampai sekarang yang visinya satu, pasti masalah karakter, spiritual, agama, religinya itu dan karakter itu diukur, prestasi dia terampil, karena prestasi itu kaitannya biasanya dengan pengetahuan, tapi kalau terampil itu tidak hanya mampu secara teori tapi juga mampu mempraktikkan atau mempraktikkan mandiri dan menguasai lingkungan, ya masih bisa update, masih bisa cocok dengan kurikulum kita. Lalu mungkin ada penggunaan istilah agar sesuai dengan kurikulum kita. Pembenahan kalimat ya Bu, pembenahan kalimat visinya. Meskipun tujuannya kan sudah sama sebenarnya, tapi jiwanya sama, ruhnya sama, tapi tinggal fisiknya yang berbeda, pembenahan istilahnya. Monggo ada tambahan lagi dari Bu Isti mungkin, dari Bu Isti, monggo. Kalau Bu Isti yang itu disesuaikan dengan yang D5 itu kurang wawasan kebangsaan seperti itu kan. Kalau wawasan kebangsaan belum tentu kalau dia itu masuk ke Borobudur gitu misalnya. Wawasan kebangsaan, terus ada lagi tentang apa ya kan teknologi, perkembangan teknologi. Ya mungkin bisa disesuaikan seperti itu. Nah, untuk istilah ya hampir sama, yang seperti itu berprestasi kan sama. Dengan yang dari tadi apa yang karakter penimanya itu nanti bisa ditampilkan lagi agar sesuai dengan yang ada di rumah. Profil pelajar Pancasila. Ya. Baik. Jadi kita sepakat untuk memperbaiki kalimat visi, ya. Meskipun nanti di dalamnya sama dan ada tambahan-tambahan tadi seperti yang sebenarnya Bu Isti ada kebangsaan, masalah kebangsaan dan lain sebagainya. Ada tambahan lagi dari Bu Isti? Silakan. Mohon maaf, di sini mungkin kita wakil dari guru dan dari mata istilahnya. Jadi untuk membahas tentang visi kita hanya berani secara harafiah saja, tidak punya kewenangan untuk mengkotak-atik atau merubahnya. Ini sekedar hanya redaksi saja, mungkin kita bisa untuk menyesuaikan dengan ketentuan yang terkini dari seperti yang Pak Dana tuliskan di situ. Memang kalau untuk diubah, betul, tidak punya kewenangan. Ya, untuk tatanan pembuatan visi sendiri, mungkin Pak Dana sudah mendapatkan teori harus apa kita membuat visi itu menjadi lebih sesuai dengan kalau seingat saya harus ada kata kerja. Iya, betul. Harus ada kata kerja. Kembali ke visi Pak Muhammad. Dulu sempat kami diskusikan dengan guru bahasa Indonesia yang hebat ini, Guru Retno. Ternyata di situ sudah mengandung makna kata kerja. Jadi ternyata pada saat itu saya berpikir, oh ternyata kalau itu sudah mengcover aturan dari yang pembuatan visi sudah mengarah ke kata kerja, kok sepertinya sudah sesuai kalau saya. Terima kasih Bu Hesti. Jadi seperti yang disampaikan Bu Hesti tadi, ini menurut bahasa Indonesia memang suatu kalimat itu harus ada kata kerjanya, Bu Retno. Nah ini saya berguru dengan Bu Retno hari ini. Kalau tidak ada kata kerjanya maka tidak ada predikat. Leres Bu Retno. Nah nanti saya perlu belajar lagi Bu Retno. Saya belajar berbudi luhur, berprestasi, ya. Tentu saja kita hiraukan dulu
subjek atau objeknya ya. Yang utama dalam kalimat itu memang predikat ya. Predikat harus ada kata kerjanya. Berbudi luhur, berprestasi, terampil ya. Ter itu juga kata kerja ya. Terampil, mandiri, dan berwawasan lingkungan. Mandiri meskipun tidak ada bernya itu sudah merupakan kata kerja dan berwawasan lingkungan. Jadi menurut Westi sudah sesuai, ada kata kerjanya. Nah, namun belum kita sesuaikan ke kurikulum yang baru ya, ke kurikulum yang baru atau kurikulum Merdeka ini. Nah, ini yang perlu mungkin nanti disesuaikan dengan kalimat baru. Jadi itu selanjutnya ini yang saya tanyakan tadi ya, apakah visi sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Tadi kita memimpikan murid yang berbudi luhur, tadi sudah ada berbudi luhur ya, berwawasan iptek dan pintar sudah ada, terus ada lagi berakhlak mulia, beriman dan bertakwa. Ini sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila yang rencananya nanti akan kita masukkan ke dalamnya. Adakah yang ingin disesuaikan ya? Kita menyesuaikan berdasarkan kondisi kurikulum baru ya, Bapak Ibu ya, dan kondisi kurikulum baru yang mana kurikulum sebelumnya, kurikulum 2013 itu belum mengenal karakter profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila belum, tapi elemen di dalamnya sudah mulai beriman bertakwa, terus ada lagi kreatif, mandiri dan lain sebagainya itu sudah, tapi istilah karakter, istilah profil pelajar Pancasila baru disampaikan oleh Pak Menteri Pendidikan kita dan Pak Jokowi. Baik. Nah, kita mencoba untuk membuat perubahan ya, mencoba untuk membuat perubahan dari misi awal tadi, yang mana itu misinya juga sudah sesuai, namun kita ubah kalimatnya dengan kesesuaian baru di kurikulum yang baru. Nah, tadi disampaikan yang saya tangkap tadi adalah menambahkan profil pelajar Pancasila ya. Kita tuliskan dulu visi yang ada. Berbudi luhur, berprestasi, terampil, mandiri, dan berwawasan lingkungan. Oke, berbudi luhur, terampil, mandiri. Berbudi luhur sudah mencerminkan wawasan, sudah mencerminkan profil pelajar Pancasila, mandiri, berwawasan lingkungan, mandiri juga, terampil dan berwawasan lingkungan. Nah, kita coba berprestasi, berbudi luhur, berprestasi. Coba kita olah dengan kalimat yang baru. Nah, inilah mengapa saya mengajak. Cuma mengajarkan yang lain. Banyak aku berfokus. Senior saya benar. Oke, mungkin bisa kita tambahkan. Mungkin judulnya itu kita sesuaikan dengan umur, jadi ya berkarakter mulia sesuai profil itu belum visi ya. Berkarakter mulia sesuai profil pelajar. Makanya cukup dengan karakter mulia mana profil berbudi luhur. Katanya diubah. Yang sesuai. Dan sesuai dengan umur. Kalau misalnya di depan saya tambahkan bentuk manusia yang
Pak, berarti kalau dulu saja kan itu kita kan menggunakan istilahnya istilah ATSP itu. Iya, betul. Tapi kalau maunya itu disesuaikan dengan umur, berarti kan perkara termulia karena sekarang PDP sama sebetulnya. Kan itu misalnya perkara termulia, terus menurut terus kalau ditambahkan yang Puisi tadi yang perkara termulia, berprestasi, terampil, mandiri, dan berwawasan kebangsaan serta lingkungan. Lebih wawasan kebangsaan tadi Sesuai program Pancasila dihapus berarti. ya dihapus saja berwawasan. Nah ini sesuai dengan agriyata nih berwawasan lingkungan ya. anu nih kebangsaan ini nggak usah. Katanya tulis tadi Berkarakter mulia, berprestasi, berwawasan kebangsaan tadi ya. itu berwawasan kebangsaan ini nggak Oh, jadi satu berwawasan lingkungan. di itu loh, ada berwawasan kebangsaan dan lingkungan ini. Berarti dannya Dannya bergerak. mandiri dannya dihapus sebelum Sebelumnya berwawasan itu serta Pak. Nah itu serta terus berwawasan kebangsaan dan lingkungan dan dari saya kebetulan dari Bentuk manusia berkarakter mulia, berprestasi, terampil, mandiri, serta berwawasan kebangsaan dan lingkungan. Oke. Ini ya visi baru yang intinya sebenarnya sudah sama dengan visi yang sudah ada di sekolah kita di SMA 3. Namun kita tambahkan beberapa kalimat atau beberapa kata yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Meskipun tidak ada kata profil pelajar Pancasilanya, tapi sudah masuk di karakter-karakter yang ada di sini. Karakter mulia itu juga termasuk keseluruhan dari profil pelajar Pancasila. Setuju ya Bapak Ibu? Setuju. Oke. Ini adalah visi menurut kita, ya, visi menurut kita dari diskusi kita hari ini. Baik. Selanjutnya sikap dan perilaku semua warga sekolah yang mencerminkan visi. Nah, ini bisa dari siswa, guru dan orang tua. Karena orang tua juga merupakan warga sekolah ya, yang berada di balik layar. Kalau yang warga intinya ya siswa dan guru, tenaga pendidikan. Ya, tapi kalau orang tua kan juga sangat berperan. Tidak mungkin kita mengesampingkan ada komite dan komite juga masuk ke dalam warga sekolah. Nah, misalnya terkait dengan guru ya, guru harus berdasarkan tadi visi tadi. Manusia yang berakhlak mulia, berprestasi, terampil, mandiri, serta berwawasan kebangsaan dan lingkungan juga sesuai dengan sifat kedisiplinan misalnya. Nah ini misalnya guru ya, guru harus apa terkait dengan kedisiplinan. Selanjutnya untuk membentuk cita-cita kita terhadap siswa tadi yang berkarakter mulia, untuk membentuk visi tadi. Nah jadi ada 3 yang akan kita cari: guru, siswa, dan orang tua. Nah, guru, siswa, dan orang tua. Jadi untuk guru ya, untuk guru dulu. Untuk guru apa yang harus kita masukkan untuk menuju ke visi tadi? Disiplin terkait sikap. Oke, disiplin ya. Disiplin dalam hal ini sudah masuk ke banyak hal ya, Pak Rudi ya. Masuk kelas tepat waktu, termasuk mencari berbagai metode pelajaran yang berpihak kepada murid, karena di kurikulum Merdeka ini ya mau tidak boleh memarahi siswa ya, tidak boleh menghukum siswa, tidak boleh tidak naikkan siswa ya, dan lain sebagainya ya. Tidak Pak. Boleh ya? Boleh. Tapi tidak pada Bukan memarahi Pak, tetapi memberikan konsekuensi. bukan sebagai Manajer. ya sebagai fasilitatornya
tidak memarahi Pak. Merestitusi kalau Ya, bahasa berarti kan cuma beda Iya, iya. istilah Betul. aja. Betul. Sebenarnya sudah kita lakukan ya. Oke, jadi guru harus disiplin. Misalnya saya tambahkan lagi terhadap siswa kita harus misalnya menampilkan pendidikan yang berpihak pada siswa ya, harus ramah anak juga. ramah anak. Ramah anak kan sudah masuk Ke semuanya. memberi hukuman, ke Oke. konsekuensi. Disiplin guru harus disiplin dan ramah anak misalnya. Terus untuk siswa ya, untuk siswa inovatif, oke, disiplin, inovatif, kreatif, kolaboratif. Reflektif. Apa siapa Gusti? Kolaboratif dan reflektif. Serta Oke. Untuk siswa ya atau murid ya, murid harus ketika guru disiplin, murid akan juga ya, mengikuti. Disiplin, murid harus disiplin. Misalnya menunjukkan sifat yang baik terhadap guru ya. Disiplin ini sudah cukup ya, Bu? Oke, disiplin. Selanjutnya untuk orang tua, berkolaborasi, harus kolaboratif dengan sekolah. Murid harus disiplin berkata. Oke, jadi ini ya yang kita sepakati. Guru harus disiplin, inovatif, kreatif, kolaboratif. Murid harus disiplin dan berkarakter mulia, tentunya dengan bantuan orang tua dan guru. Disiplin dan berkarakter mulia. Orang tua harus kolaboratif dengan sekolah ya. Jadi ketika ada termasuk juga pembiayaan dan lain sebagainya. Oke, jadi ini yang sudah kita simpulkan terkait semua sikap dan perilaku warga sekolah yang mencerminkan visi kita. Baik, selanjutnya yang terakhir ya, terkait dengan prakarsa perubahan ya, kita membuat perubahan sekecil mungkin ya, misalnya bisa dari diri kita sendiri. Inisiatif perubahan apa yang dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah, misalnya ya guru harus menunjukkan pembelajaran yang berpihak pada siswa atau murid supaya siswa disiplin, supaya siswa berperilaku seperti apa yang menjadi tujuan utama pendidikan visi misi kita tadi. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah misalnya? Kalau misalnya guru mengikuti diklat biar nanti pembelajarannya lebih inovatif. Mengikuti diklat. Nah ini tentu saja jawabannya akan banyak ya, karena di masing-masing kita punya saran nanti. Tapi coba kita bisa kita simpan pertanyaan dan kita masukkan ke materi ini nanti. Mengikuti pelatihan terkait metode pembelajaran. Berpihak pada murid. Termasuk kolaboratif, ya, termasuk juga inovatif, ya, dan lain sebagainya. Apa saja kolaborasi yang dapat diwujudkan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan mimpi sekolah atau visi sekolah?
program penyusunan dan pelaksanaan program sekolah, nggak ada rencana penyusunan program dan pelaksanaannya. penyusunan dan pelaksanaan program sekolah. Ya. Sekolah itu satu kesatuan yang selalu bersinergi. Asalnya keren dulu. Selalu bersinergi. Faktanya. Faktanya. sesuai dengan Oke, yang ketiga apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua dan kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai. Tentu saja dukungan yaitu sosialisasi, dukungan. Guru dan kepala sekolah mengadakan sosialisasi kepada orang tua menyampaikan dukungan terhadap program-program sekolah. Itu gitu. Apa rencana konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Nah, misalnya kapan ya langkahnya mulai, misalnya tahun ajaran ya, ketika menyusun program kerja. Yang realistis. Di awal tahun ajaran. Oke, jadi sampai di sini ya terkait dengan prakarsa perubahan ini bisa kita mulai dengan diri kita masing-masing dan juga kita mulai dengan sekolah, koordinasi dengan sekolah dan sebagainya. Nah, baik, kita tadi sudah menemukan visi yang baru, yaitu membentuk manusia yang berkarakter mulia, berprestasi, terampil, mandiri serta berwawasan kebangsaan dan lingkungan, yang tentu saja di dalamnya sudah termuat karakter profil pelajar Pancasila, meskipun tidak kita masukkan di sini. Setuju ya Bapak Ibu? Oke, kalau sudah saya cukup sampai di sini ya presentasi kita pada siang hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dari apa yang saya sampaikan. Terima kasih atas atensinya. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Danang. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Danang sudah melampaui tahap-tahap diskusi visi untuk kali ini, lengkap sekali Bapak Ibu. Demikian Pak Danang, jadi pembentukan visi itu memang harus ada kolaborasi antara sekolah, yang dimana sekolah itu ada kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan, komite dan seterusnya. Ini merupakan ya kita harus bersama-sama menyusun visi, karena visi itu adalah cita-cita kita, visi itu harus kita capai tapi sekali lagi hari ini kita bukan menyusun visinya sekolah, bukan ya. Pak Danang hanya latihan, jadi visinya ini jelas tidak dipakai. Nanti kalau mau menyusun visinya sekolah ya berarti harus semua sekolah itu dihadirkan. Hari ini tadi Pak Danang hanya berlatih seandainya beliau jadi pemimpin pembelajaran. Dan setelah mendapatkan visi yang sudah disepakati, memang langkah konkretnya apa yang harus kita laksanakan? Memang harus jelas, programnya harus jelas, sehingga tidak hanya sekedar visi yang bagus, lari-lari gitu, tapi sulit kita laksanakan. Jadi nanti itu Pak Danang, jadi nanti kalau menyusun visi harus langkah-langkah konkretnya, prakarsa perubahan yang dilakukan apa itu harus jelas. Demikian Bapak Ibu, saya juga mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan untuk hari ini, dan sangat terima kasih sekali penjenengan sudah membantu Pak Danang. Mudah-mudahan nanti untuk berikutnya Pak Danang lulus menjadi guru penggerak. Nah, yang itu nanti bisa sertifikatnya bisa dipakai untuk jadi kepala sekolah, pengawas dan lain sebagainya. Terima kasih sekali. Semangat ibu. Saya yang
Saya juga bangga sekali karena saya berhadapan dengan guru-guru penggerak angkatan 6 ya Pak. Duh, betul tak? Guru penggerak dunia. Ya, matur suwun sekali. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin.